Halo, saya Reso, saya Pandit Tarkam. Kali ini saya berjumpa dengan salah satu orang yang orang yang menginspirasi saya zaman SD aja saya SMP. Saya manggilnya Om atau Pak atau Mas. Mas aja kan? Mas, ya? Apa kelihatan masih ini, muda? kelihatan masih muda. Mahasiswa di Gancis. Ya. Sebenarnya jenengan itu bosnya mantan bosnya teman saya. Ike. Ike Cilacap. Oh. Nah itu teman saya kuliah. Oh iya toh. Iya. Oh. Nanti iya. saya foto saya kasih ngeliatin dia. Tapi kita nggak bahas Ike, walaupun Iya. cantik sih kita nggak bahas Ike. Saya akan bahas soal mahasiswa di Gancis ini adalah kiper one man one club di PSIS. Iya Pak. Iya betul. Jadi jenengan itu basically itu sebenarnya orang Jogja atau bukan sih? Bukan. Saya itu aslinya orang Jepara, Mas. Oh. Jadi tapi itu pun saya nggak sengaja karena memang waktu itu awalnya saya mau sekolah dari Jepara itu dari SMP saya lulus, kemudian saya kepingin sekolah di sekolah olahraga, jadi di SGO. Oke, sekolah yang guru dulu olahraga ya. semua ya kan. Iya. Sekarang terus jadi SGO, kemudian dari SGO itu saya mulai justru dari setelah saya di Jogja itu saya baru mulai bisa main bola yang benar-benar main bola. Tapi di Jepara sudah main bola? Belum. Tapi kan bapak saya yang pemain bola. Kiper kan juga. Kiper, ya. Bapak saya itu dulu bisa dibilang legendanya Jepara. Kiper waktu angkatannya Kamal Junaidi dong. Ya, betul. Bahkan peristiwa Kamal Junaidi itu saya sering lihat, saya ikut lihat itu. Di di Salatiga. Oh. Jadi kasusnya waktu dia main bola kena sambar petir gitu. Iya. Nah, saya sempat lihat di sebelah lapangan. Karena kalau dulu bapak saya itu main bola itu saya sering ikut. Oh, dari kecil berarti. Dari kecil. Itu bapak sudah main di Persija? Sudah. Oh, oke. Sekitar awal tahun 70-an kali ini. Berarti ini legasi ya, bapak kiper, Mas Gancis jadi kiper juga. Tapi gimana? Tapi yang bagus itu saya nggak pernah dilatih sama bapak saya. Oke. Tapi milih kiper tuh dari awal, Mas? Atau sepertinya itu naluri ya. Jadi awalnya saya tertarik, saya ingin jadi kiper. Pertama saya karena melihat bapak saya sering jadi kiper Persija. Yang kedua saya menarik karena saya senang kostumnya. Kostumnya kiper itu kalau dulu bapak saya itu kan yang hitam-hitam gitu hitam yang lehernya segini, terus sepatunya pakai sepatu yang kulit-kulit gitu kan. Nah, dari situ kayaknya kok menarik dia. Ini ceritanya hampir sama dengan Om Yudo Haryanto. Gitu. Om Yudo Haryanto kiper timnas yang Persija sama Pak Dedetek itu juga kasusnya hitam-hitam semua katanya. Iya. Oke. Bahkan waktu sampai ke Jepara saya pernah bawa itu. Karena saya senang sekali kok kayaknya kostumnya ini beda dengan pemain yang lain gitu. Ya kita bawa. Tapi saya dari Jepara ke Jogja itu belum terlalu bisa main jadi kiper waktu itu. Kita masih SMP, masih masih basic lah. Paling ditendang-tendang kita mau tangkep, tapi dasar-dasar jadi kiper itu belum tahu. Tapi ada yang menurut saya sedikit mengganjal sih. Nama siswa di Gancis itu kan artinya apa sih? itu kan ya sebagai orang Jawa kan nama kan satu kata. Seswadi doang gitu, Sutarno gitu. Betul. Itu apa, Mas? Kalau boleh tahu. Jadi kebetulan aja Mas, itu sebenarnya Gancisnya itu kan nama panggilan. Jadi aslinya saya itu di ijazah saya di akte kelahiran itu namanya Siswadi. Oke. Nah, kemudian karena katanya, saya pernah tanyakan, Gancisnya dari mana bapak saya tanyain. Karena saya waktu kecil itu saya diikutkan sama orang tua eyang gitu. Dia suka manggilnya kalau Siswadi itu kan susah. Dia manggilnya Cis gitu. Cis, oke. Cis, lama-lama jadi Gancis. Nah ini juga saya heran. Justru nama Siswadinya itu kalau saya di Jepara itu nggak begitu kenal. Taunya dia Gancis gitu. Maka waktu di Jogja
kita sambung aja Siswadi Gancis gitu. Mas, kalau awal mula akhirnya masuk di PSIM itu tahun berapa, Mas? Saya ini ya mungkin agak salah, tapi saya dari Suratin saya sudah masuk. Jadi, tahun? Sekitar tahun berapa ya? Tahun 70-an, belum 80-an sekian. Saya masuk ke Jogja sekitar tahun 80-an lah, 80-an awal-awal 80-an. Kemudian saya kan ikut PSHW. Oke. Dari sana saya di Gembeng ikut kompetisi. Waktu itu karena saya mungkin dianggap menonjol, saya gabung dengan Suratinnya. Waktu itu juniornya, namanya junior. Terus kemudian kita tanding junior. Itu pelatihnya siapa pertama? Waktu itu masih gabungan, ada beberapa, ada Pak Yanto, ada Pak Sugianto, ada Pak Bagio, ada Pak Sujono, ya. Ada Pak Suwarno. Memang dulu kalau pelatih itu awalnya diambilkan dari yang lebih senior dari kita ya, dari atas, dari pemain-pemain PSM era-era dulu gitu. Pak Sius dulu pernah juga, tapi saya nggak begitu inget pelatihnya itu siapa saja. Tapi kayaknya saya pernah beberapa kali itu mengalami sih beberapa pemain beberapa pelatih dari Jogja juga gitu. Ke seniornya, ke PSM senior tahun berapa? Ini kalau kiper waktu itu saya, karena waktu masih jadi junior pun saya itu sering diminta untuk membantu jadi seniornya. Jadi kemudian yang paling ini ya, paling dominan ketika waktu itu transisi. Jadi ketika PSIM itu eksodus semua pemainnya itu banyak ke Sari Bumi Raya. Ya. Sehingga waktu itu yang ada di PSIM itu cuman pemain-pemain yang keluaran kompetisi, hasil dari kompetisi gitu. Jadi kan dulu beberapa pemain yang sudah main di PSIM mereka diambil secara. Jadi Mas nanti sudah ditawarin Sari Bumi Raya, itu kan punyanya anaknya Pak Bardosono kan? Betul. Pak, ya dia tinggalnya di sini. Iya. Nah, saya dulu pernah beberapa kali saya ikut gabung sama mereka. Tapi saya memang waktu itu masih jadi jadi apa ya, supaya PSIM memang nggak punya waktu itu selain saya, karena mereka sudah ikut kompetisi yang pro ya, karena Sari Bumi Raya, sehingga saya tetap dipertahankan. Dari situ baru ikut kompetisi yang berikutnya itu. Nah di senior kan sudah bagian dari awal perjuangan PSIM ke level nasional kan waktu itu, dari awal. Ya, saya ngalamin PSIM itu dari divisi 2 Mas, divisi 2. Jadi kita masih itu 80 berapa? Sekitar 80 berapa ya, 85, 82. Jadi sebelum saya di timnas lah. Jadi kita mainnya, makanya begitu saya tuh masuk ke timnas, sebetulnya anehnya tuh mereka pada tanya PSIM itu apa gitu. Mereka nggak kenal. Lucu kan? Jadi PSIM itu mereka anggap PSIM itu kan Persatuan Sepak Bola Indonesia Mataram. Itu berarti dari Mataram sana ya. Iya. Makanya mereka aneh, karena biasanya yang dipilih di PSSI itu kan mereka yang ikut kompetisi di liga paling atas ya. Divisi utama. Tapi waktu itu saya masuknya justru dari. Berarti satu-satunya dari PSIM itu. Iya. Ini PSSI Garuda 1 kan ya? Waktu itu perserikatan, karena usia saya itu waktu itu masih 23 tahun kalau nggak salah. Maka saya masih bisa diorientasikan ke Garuda 1. Saya terus diambil ke Garuda 1. Berarti pelatihnya Barbatana? Setelah Barbatana. Iya. Jadi waktu itu Barbatana mereka habis persiapan untuk Piala Dunia PPD PPD 82 ya. 82. Kemudian mereka kan intinya itu pemain-pemain seperti Aji Ridwan, Hermansyah, Agus Waluyo itu kan. Ada kiper yang Kalimantan ya? Iya, betul. Terus setelah itu Om Budi masih ada, Budi Amindratmo itu. Budiawan masih. Itu kan mereka eranya bareng gitu.
saya gabung berikutnya Oh. setelah mereka. Jadi setelah Barbatana kayaknya mereka sudah nggak pakai lagi, terus ada beberapa pelatih gabungan. Siapa pelatihnya waktu itu? Ada Pak Edi Sofyan, terus siapa sih yang dari Jawa Timur juga? Solekan ya? Solekan. Oh, oke. Ya, kenceng-kenceng orangnya kan. Terus Pak yang dulu dia nanganin sepak bola wanita. Oh, anu, Yang rambutnya putih, Pak Suwardiman. Pak Suwardiman ya. Ada beberapa, terus waktu itu langsung mereka kan ya dari Pak Sigit kan itu. Iya, itu proyeknya Pak Sigit. Proyeknya Pak Sigit. Stop Mas Ganjis. Iya. Ini video pertama ya. Video kedua nanti kita ngomongin siapa yang menemukan bakat Pak Ganjis untuk ke timnas. Itu legendnya Persija dan PSMS yang nemuin. Tunggu video kedua ya.